Iya, karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita adalah tamu gitu. Jadi harus menghargai yang tidak kasat mata juga gitu. Karena kan kita hidup selalu berdampingan gitu. Jadi masing-masing aja. Selama kita tidak mengganggu, mereka pun juga fine-fine aja gitu. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Well, hello ability lovers. Kembali lagi sama gue. Hari ini kita kedatangan star guest, bintang tamu. Yang seperti aku bilang sebelumnya, tiap orang yang kesini itu pasti bintang tamu. Tiap orang yang ada di sini itu pasti bintang tamu. So, narasumber hari ini itu lumayan eksentrik ya, kalau bisa dibilang seperti itu gitu loh. Kita pasti cenderung familiar gitu dengan kata indigo gitu kan. Wah, dengar kata indigo tuh langsung yang kayak what gitu kan, langsung yang kayak oh ini orang nih tahu ini. So yeah, langsung aja kita kenalan sama wanita cantik satu ini. Aku pun ngefans sama dia gitu. Kayak mau nanya dia aja agak-agak gugup gimana gitu. So, hi. Namanya siapa? Namanya Ellen. Ellen. Ellen nama lengkapnya panjang ya? Panjang banget. Gak apa sebutin aja. Ellen Alviolita Elva Fradika. Wih, panggilannya Ellen ya, singkatnya ya kalau gitu. Nah, jadi berhubungan ini topiknya indigo. Soalnya kalau misalkan aku pribadi nih, waktu aku SD, SMP, bahkan sampai SMA, kuliah pun, indigo itu like konotasinya itu langsung kayak freak gitu, kan? Iya. Jadi tapi aku pribadi nggak mikir gitu sih, aku malah mikir itu tuh keren gitu loh, kayak kamu memiliki ability right? Terus kayak berarti kamu memiliki kemampuan yang apa ya, kemampuan yang lebih daripada orang lain gitu kan. Jadi ini kita nanya-nanya dulu nih, kamu perjalanan ke sini itu kayak ngerasain apa gitu nggak? Oh banyak banget sih, apalagi pas masuk studio ini tuh creepy. Jangan gitu dong, aku jadinya takut loh, beneran aku jadinya takut. Maksudnya pengalaman yang creepy itu seperti apa? Suasananya sih beda banget tadi yang pas di lantai 2 pas masuk sini. Lantai 2-nya gimana tuh? Itu lebih creepy banget dan itu suasananya tuh mencekam banget sih. Gitu. Lebih berasa auranya di situ. Aura. Jadi kalau boleh tahu gitu ya, kita agak-agak ngelupain indigonya dikit gitu kan. Pasti kita akan ngebahas soal indigo itu kan ntar lagi. Perjalanan ke sini itu tadi ribet nggak? Macet banget. Macet. Emang kamu dari mana? Di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di mana tuh? Di Matraman. Jujur, aku nggak tahu Matraman itu di mana. Matraman itu di Jakarta mana? Timur. Berarti harusnya deket dong, kan aku juga Jakarta Timur ya kan? Deket, tapi macet banget. Biasalah Jakarta. Macet banget gitu ya. So, jujur aku tuh bener-bener yang kayak definisi kepo yang kayak bener-bener kepo seadanya. Karena aku punya teman sekelas kan di kuliah gitu. Dia mengakui dirinya sebagai indigo. Kamu sendiri itu tau gak sih arti kata indigo itu sebenarnya apa gitu? Indigo itu sebenarnya lebih peka, lebih sensitif dibanding yang lainnya. Tapi lebih dominan spiritualnya seperti itu. Spiritualnya gitu loh. Hmm. Membicarakan soal spiritual gitu loh.
kayak definisi spiritual itu sendiri itu apa sih yang kamu tahu, yang kamu ngerasain gitu, yang kamu tahu aja gitu loh. Kalau ke aku sih lebih sensitif, lebih peka yang tadi aku bilang kayak gitu. Lebih berhubungan dengan makhluk yang tidak kasat mata seperti itu. Tapi tidak melupakan ibadah seperti itu. Jadi harus balance sih sebenarnya. Balance gitu. ya? Ya harus. Padahal kayak kalau misalnya soal indigo kan pasti orang langsung yang kayak mikir gitu, oh lo indigo lo nggak beragama gitu, ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Oh lo itu berhubungan sama yang hal-hal goib gitu loh, gitu kan. Dan yang pertama kali kamu tahu gitu soal kemampuan kamu gitu as an indigo, sebagai seorang indigo, itu sejak kapan sih? Sebenarnya sejak kecil sih, karena aku dulu waktu masih kecil itu punya temen yang tidak kasat mata. Jadi aku selalu main sama dia, ngobrol sama dia, sampai orang tua aku, keluarga aku tuh kok bingung gitu, ini anak kenapa kayak gitu. Dan dulu kan istilah indigo itu kan belum booming, taunya kan orang-orang indra keenam gitu kan. Indra keenam. Semakin tahun semakin maju muncullah istilah itu. Sebenarnya istilah indigo itu ada tahun 1970. Sebenarnya kayak gitu. Baru tahu nih aku. Iya, tapi boomingnya itu sekitar ya 2000-an kayak gitu. 2000-an. Jadi pas pertama kamu tahu kamu itu indigo, bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak orang yang tak kasat mata itu dari kapan gitu? Dari SD sekitar kelas 4 sampai kelas 6 lah. Nah dari kelas 4 sampai kelas 6 itu waktu sekolah gitu, itu pernah yang kayak dibully atau yang kayak ih lo aneh. Biasanya kan kalau aku nih, joke aku di kuliah aku gitu kan. Joke aku di kuliah aku tuh kayak ih lo anak indigo, mojok sendiri gitu kan. Aku yang kayak alright. Apakah benar seperti itu gitu? Pernah dijauhin kah? Pernah, karena waktu itu mulainya SMP SMA sih, karena dianggap freak, dianggap ya aneh, bahkan dianggap crazy gitu. Karena mungkin mereka nggak tahu, jadi ya udah, jadi aku yang harus mengerti mereka karena mereka pun belum tahu gitu. Belum tahu. Kayak bisa ceritain nggak sih salah satu pengalaman yang bisa bikin teman-teman kamu freak out, bikin teman-teman kamu yang kayak wah dia aneh nih gitu. Karena aku sampai sekarang pun suka ngomong sendiri kayak gitu. Iya. Kadang suka keceplosan ngasih tahu ada something di situ gitu. Ngomong sendiri. Iya, sampai sekarang. Jadi Tapi keluarga aku tahu. Keluarga kamu tahu. Dan pas keluarga kamu tahu itu mereka reaksinya gimana? Pertama sih ditegur, tapi lama-lama udah biasa, ya udah dibiarin aja gitu. Karena sudah bisa mengontrol diri kan kayak gitu. Awal-awal juga dijauhin temen sih, kayak apaan sih ini orang aneh-aneh gitu. Tapi lama-lama ya mereka mau nggak mau menerima gitu. Jadi ini itu faktor keturunan atau emang yang kayak gue aja nih yang kena gitu? Kalau aku pribadi sendiri yang kena, tapi ada 3 faktor: keturunan, belajar sendiri, atau memang dia sendiri gitu, alami. Nah, kalau misalkan bicara indigo nih, ini kan, ini pertanyaan aku pribadi nih. Kan ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih, kan. Sebagai indigo, seperti yourself, seperti diri kamu gitu, itu kamu kayak nge-label diri kamu itu ilmu hitam atau ilmu putih atau yang netral-netral aja gitu? Aku netral, tapi aku tidak suka dengan yang black magic seperti itu. Black magic, define black magic. Black magic tuh seserem apa sih? Itu serem banget sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu. Menghilangkan nyawa? Ya, gitu. Kamu pernah nyaksiin itu gitu? Iya, pernah. Karena ketika orang sudah benci, dia akan melakukan apapun untuk musuhnya kayak gitu kan. Walaupun even dia tidak indigo, dia bisa menyuruh orang atau bahkan rela mengeluarkan uang untuk itu kayak gitu. Kayak ada pantangan tersendiri nggak sih kalau misalkan kayak ngeliat yang aneh-aneh gitu, ada yang harus kamu jaga sikapnya atau yang kayak gimana gitu? Nggak
Iya, itu lebih ke attitude sih sebenarnya kayak gitu. Dimanapun kita berada. Kayak gitu. Attitude-nya. Ini yang aku akan tanya itu sangat sensitif. Cuma aku nggak akan nyebut apa-apa gitu. Apakah kamu seorang yang religius atau Enggak juga. enggak juga gitu Iya, ya? balance Tapi lah. kalau misalkan keluarga, iya. Iya, kayak seperti Nah, itu. dengan keluarga yang religius seperti itu, menerima kamu yang memiliki kemampuan untuk ngelihat yang aneh-aneh, mungkin bahkan baca kepribadian seseorang gitu, tanggapan mereka itu kayak gimana sih? Sejauh ini mereka fine-fine aja sih. Malah kadang mereka kayak ngeledekin gitu loh, mancing-mancing kayak gitu. Jadi untuk bahan bercandaan kalau di keluarga sih. Udah santai sih keluarga. Kalau misalkan indigo yang bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang di dimensi yang lain, apakah kamu pernah menjalani itu sebagai profesi atau enggak gitu? Cerita aja sih, singkat cerita gitu, kayak misalkan ada temen nih, biasanya kan temen kan suka yang kayak gue tuh gimana sih, masa depan gue tuh gimana sih gitu. Oh iya kayak gitu. Kalau sampai sekarang belum dijadiin profesi sih. Paling untuk curhat sama sesama teman kayak gitu aja sih. Kalau ada yang nanya dijawab, kalau enggak ya udah kayak gitu. Oh, jadi kayak kalau misalkan ada teman yang nanya dan maksa gitu, reaksi kamu tuh kayak gimana? Kalau mood aku lagi bagus, aku akan jawab saat itu juga kayak gitu. Tapi kalau mood aku lagi nggak bagus, aku akan bilang nanti dulu ya. Pasti nanti kok gue jawab gitu dan mereka ngerti kayak gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi kan kamu kayak aku berasumsi kamu bisa tahu kalau kamu ini memiliki kemampuan seperti ini tuh dari umur kamu yang cukup muda ya. Iya. Nah pas pada saat cukup muda ini kan kalau misalkan kayak ini aku bicara soal film-film aja nih ya. Film-film tuh kayak ada definisi imaginary friend. Imaginary friend itu kayak teman ya imajinasi gitu kan. Iya. Ya kan? Kayak kita kayak gabut gitu sendiri nggak punya teman, tiba-tiba kita punya teman yang bisa kita lihat tapi orang lain enggak. Apakah kamu pernah ngalamin sesuatu yang seperti itu? Iya, karena waktu masih kecil pun itu setiap hari. Bahkan sebenarnya dia sampai sekarang pun ada kayak gitu. Sampai sekarang? Ada dan dia baik kok. Oke, mau baik mau enggak gitu. Aku yang kayak oke, it's your business kamu gitu loh. Dan pertama kali ada kayak fase-fase kenalan nggak sih sama si temen kamu ini? Iya, karena dia dulu yang menyapa gitu. Karena kan masih kecil jadi ya udah anggap teman main biasa aja kayak gitu. Teman biasa. Jadi pas kamu memiliki teman biasa ini, biasanya kan orang tua kan suka kepo lah ya. Iya, benar. Lo ngomong sama sokap sih? Kamu ngomong sama siapa sih gitu? Iya, nanya-nanya kayak gitu. Ya, nanya-nanya tuh kayak mereka sempat khawatir, sempat kayak biasanya kan aku nggak tahu ya kalau misalkan di kamu atau gimana gitu. Kalau misalkan kita memiliki imaginary friend atau teman yang makhluk-makhluk lucu gitu kan. Itu mereka sempet kayak nganjurin kamu buat ketemu seorang profesional gitu, kayak misalkan psikiater atau apa gitu. Oh iya, pernah waktu aku kuliah. Waktu kamu kuliah, dan itu Iya. cukup lama ya. Bahkan kamu ketemu makhluk tersayang ini gitu Iya, dari kecil. dari kecil kan. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu itu sosoknya itu tuh seperti apa? Laki-laki, perempuan, rambut panjang, rambut pendek, pakai baju apa gitu? Anak kecil cowok gitu. Cowok Iya. gitu. Ganteng kok kalau dari fisiknya. Tapi jangan. Ganteng enggak sempet baper gak gitu? Sempet Enggak baper dong. gak? Enggak ya? Kadang dia itu suka ngajak mungkin ngajak ke imajinasinya dia, maksudnya dunianya dia, kenal ke keluarganya, tapi aku selalu nolak gitu karena ngerinya kebawa kebablasan kayak gitu. Jadi ya udah masing-masing aja. Dan ya karena ini teman ya secara psikologi gitu, itu berarti imaginary friend, teman imajinasi gitu. Padahal kan kalau misalkan kita bahas soal science, soal psikologi, soal ya spiritual gitu kan, kita kan ada garis merahnya gitu kan. Iya. Nah, kamu itu kayak bisa nyentuh teman kamu ini atau enggak? Bisa.
What? Gimana tuh? Gila, aku kepo banget. Soalnya biasa kan makhluk halus Iya, ya kan? tidak kasat mata. Nggak bisa yang kayak zert nembus gitu kan. Nah, itu nyentuhnya gimana, tos gitu, kayak punya fist bump sendiri gitu. Ini sih kontak fisik gitu. Kontak fisik. Iya, tapi memang auranya tuh beda dan mereka itu kebanyakan itu panas dan juga hangat gitu. Kalau yang panas banget itu auranya tuh udah parah banget, negatif banget. Nah, dan waktu kamu kecil itu kamu kan ada namanya nggak deh? Aku namain. Kamu namain? Iya. Namanya siapa? Aku namain Kevin. Kevin. Emang tuh biasanya namanya Kevin tuh bener-bener kayak gitu kan. Dan itu sekitar umur berapa tuh tadi? Sekitar umur 9 tahun. 9. Jadi sebelum itu enggak ya? Iya, itu enggak. 9 itu termasuk usia yang cukup muda ya. Iya. Jadi kayak, nah kamu umur 9 nih, berarti kamu sekitar kelas 3, kelas 4, kelas 5? Kelas 4. Kelas 4 kan ya. Dan pastinya dong kita kan ya sebagai makhluk sosial gitu kan. Kita pasti punya teman gitu. Kamu sempet cerita ke teman kamu atau enggak soal si Kevin ini? Ada yang aku ceritain gitu. Pasti ceritain nih, reaksinya gimana? Kaget sih, kayak apaan sih, aneh banget, itu siapa? Awalnya dia gak percaya. Iya, gak percaya gitu. Terus kan. yang bikin dia percaya apa? Karena aku sering curhat tentang kejadian yang aku alami gitu. Kejadiannya itu apa tuh? Sering bertemu dengan makhluk astral, kemudian banyak yang tentang vision aku. Vision. Iya, kayak gitu. Gitu. Lama-lama mungkin ya udah percaya kayak gitu. Menerima sih sebenarnya. Jadi si teman kamu ini akhirnya percaya juga nih lama-lama. Nah, seiring berjalannya waktu gitu, kita langsung fast forward, kita langsung kayak loncat ke dunia perkuliahan. Iya. Kakak kuliah di salah satu universitas swasta lah di Jakarta. Nice. Ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, selama kuliah itu ya sebagai anak indigo pasti nggak berhenti lah ya hal-hal yang kayak gitu ya kan. Nah, pas kuliah itu ada nggak temen yang diceritain juga? Ada juga. Percaya nggak deh? Percaya. Pernah nggak sih ada salah satu teman yang bener-bener ikutan ngeliat juga? Pernah, karena dia kepo kan. Aku bilang jangan, tapi dia kepo, ya udah. Keponya tuh kayak gimana tuh? Pengen lihat dong, kata dia kayak gitu. Coba mereka beneran ada nggak sih? Terus aku bilang jangan nanti lo tuh nggak kuat. Tapi dia tuh kekeh kan, kekeh pas udah ngelihat nyerah gitu. Iya, dengan kemampuan kamu yang seperti ini gitu kan, itu pasti akan bilangnya ya, mempengaruhi keadaan mental. Iya, gitu. sangat. Nah, ya kan? Apalagi kan ya kalau kita bicara soal zaman sekarang tuh depresi itu lagi bener-bener ya yang kayak aku bilang gitu, kayak persaingan semakin ketat segala macam, banyak orang yang depresi, tapi untuk orang yang indigo itu pasti beda gitu. Yeah. Nah, yang bikin kamu sempet nggak ada fase di mana kamu tuh depresi karena kayak jerit, gue udah capek banget nih ngeliat yang aneh-aneh di sekitar gue gitu kan? Iya, pernah. Nah, itu kayak gimana kamu nanganin ya? Pertama kamu tahu kamu itu depresi, pertama kamu tahu itu kena mental kamu karena ngeliat sesuatu yang harusnya nggak kamu lihat gitu loh, itu pasti nggak tenang kan? Iya, nggak tenang. Nah, itu boleh diceritain nggak? Aku pernah ada di titik depresi banget sampai aku ngerasa nggak punya siapa-siapa di dunia ini gitu kan. Ya udah, jadi yang aku lakuin cuma mengurung diri karena memang tidak ada yang mengerti gitu. Tapi lambat laun aku mikir buat apa? Akhirnya aku cerita ke orang tua aku dan orang tua aku berusaha menenangkan gitu. Ya udah, percaya diri aja gitu. Kayak gitu. Biar anak itu nggak sedih. Gitu. Gitu ya ternyata. Dan dengan karena kamu yang seperti ini sempat ada yang jauhin gak sih? Yang kayak jauhin, you're a freak gitu. Oh banyak. Sumpah, banyak itu yang kayak yang paling nyakitin. Paling nyakitin ya. Yang paling nyakitin, kata-kata yang paling nyakitin. Kata dia gini, jangan temenan sama si Ellen gitu. Dia kan gila katanya gitu. Gila? Kenapa dia bilang gila? Iya. Karena dianggapnya tuh
Cenayang iya, halu iya, segala macam kayak gitu. Dibilang halu ya. Iya halu. Biasanya kan orang kayak minum halu gitu kan. Nah kayak dengan kemampuan yang kamu seperti ini gitu, apakah kayak by any chance kamu pernah kayak ngebantu mungkin teman-teman sebaya kamu atau mungkin keluarga gitu, kamu sempat ngebantu mereka untuk kayak misalnya ada yang ketempelan nih gitu kan, kamu bisa sense itu, kamu bisa ngeliat itu gitu. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk ngebantu buat yang kayak biar mereka nggak diikutin lagi? Sampai sekarang iya masih ngebantu kalau ada yang membutuhkan kayak gitu. Dan itu pun juga orang yang tahu-tahu aja gitu. Yang tahu-tahu aja gitu. Berarti kayak biasanya kan kayak jokes aja nih. Biasanya kan orang yang memiliki kemampuan kayak kamu pasti ujung-ujungnya kayak karirnya dukun gitu kan. Iya. Nah, gitu. Kan apakah kamu pernah kayak ngemikirin gitu, apa gue jadi dukun aja ya ngebantu orang gitu ya? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak sih, tapi pernah ada yang menyarankan kayak gitu, kayak buka praktek aja gitu. Menyarankan? Iya, dan Gila, dia memfasilitasi itu kayak gitu. Gila gitu. Wow. Dan kalau misalkan bicara soal indigo itu bukan hanya sebatas tentang kayak ngelihat makhluk-makhluk goib gitu kan, nggak cuma kayak sekedar ngelihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu kan. Pasti juga mungkin nggak semua indigo, mungkin ada indigo yang mungkin bisa memprediksi sesuatu entah dalam jangka waktu panjang atau pendek gitu. Menurut kamu, yang kamu alamin aja sih, yang kamu alamin itu prediksi kamu, misalnya nih besok nih atau lusa atau apa gitu, pernah nggak ada yang kamu prediksi itu tuh tepat seada-adanya? Pernah, itu dinamakan vision gitu, gambaran. Vision bahasa Indonesianya apa ya? Vision Gambaran. gambaran ya, gambaran misalnya kayak yang kayak kita tuh yang kayak Iya. oh ya ini nih gitu. Visionnya tuh yang paling menarik, yang paling yang paling kayak nendang banget gitu, yang paling yang kayak oh gila gue bener nih, gue nggak kayak pernah nggak sih ada perasaan di mana kamu gak nyangka kamu bener? Iya. Iya. Nah ini nih yang mau aku tanya gitu loh. Kamu misalkan memprediksikan sesuatu, oke, we will talk, kita akan membicarakan sesuatu dalam jangka waktu pendek nih. Misalnya kayak minggu ini nih, kamu prediksi sesuatu sampai minggu depan. Itu apa? Ini nggak apa-apa disebutin nih. Gak apa-apa. Kalau aku lebih seringnya ke bencana alam kayak gitu. Iya. Bencana alam. Iya. Dan politik itu sering banget kejadian. Tapi aku keep sendiri gitu. Dan kalaupun aku mau cerita dengan orang yang benar-benar aku percaya. Iya nggak apa-apa, aku nggak akan kayak nanya kamu kayak cerita secara spesifik gitu loh. Kayak berarti kamu emang bencana alam gitu. Pas kamu memprediksikan bencana alam gitu. Pas akhirnya kesampean, perasaan kamu kayak gimana? Shock banget sih. Shock seada-adanya. Iya, tapi ada plusnya juga. Dalam arti aku harus lebih hati-hati nih kalau misalnya ke suatu daerah atau gimana, karena kan makin lama kan bumi makin tua, seperti itu sih. Karena kemarin kan banyak banget bencana alam kan, banjir, gempa bumi kayak gitu. Wah gila sih, aku sih pribadi ya paling takut sama bencana alam itu, kayak bener-bener nggak bisa diprediksi untuk orang-orang yang nggak bisa memprediksi kayak aku ya. Oh mungkin kamu bisa gitu loh. Kalau misalkan ada bencana alam, aku tuh yang kayak ya Allah, ngeri banget cuy gitu kan. Berhubungan kamu memiliki kemampuan yang you know, indigo basically. Aku punya pertanyaan yang agak mungkin lebih gimana ya jelasinnya, agak melenceng gitu. Nah indigo gitu, supernatural kan. Kamu familiar sama yang namanya tarot nggak? Familiar. Nah, punya teman yang bisa baca tarot gak? Nggak ada sih sekarang. Menurut kamu pribadi itu tarot itu kan sebagai medium untuk kita bisa membaca
keadaan psikis mungkin atau keadaan seseorang, atau mungkin kita bisa memprediksi sesuatu dalam jangka waktu pendek gitu kan, kayak misalkan kayak baca gitu walaupun belum tentu akurat gitu kan. Nah, kayak aku pengen tahu aja sih, kayak kamu kan punya kemampuan yang lebih, sedangkan tarot itu sebuah medium ya. Iya. Medium untuk kita bisa kayak memprediksi sesuatu atau apapun itu gitu loh. Dan menurut kamu sendiri tuh tarot itu valid nggak? Kalau menurut aku itu valid karena itu kan perantara ya, sebagai perantara media. Bener. Nah, pernah nggak pengalaman gitu dibacain tarot gitu? Pernah, terus akhirnya gimana? Aku masih belum percaya sih, kayak karena belum kejadian sampai saat ini gitu. Jadi soal tarot ya berarti sekedar aja yang kamu alamin ya. Iya, oke. Dan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan supernatural itu, kamu bisa ngerasain gak sih kalau misalkan ada orang yang memiliki kemampuan yang mungkin kurang lebih sama seperti kamu gitu. Itu kamu bisa sense gak? Iya, itu Bisa karena ngerasain gak gitu? bisa karena gelombangnya itu terasa banget. Frekuensinya kan? gitu ya, energinya gitu kan, kayak ada flow-nya gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan kamu ketemu orang yang kayak gitu, biasa kamu langsung komunikasiin sama mereka, langsung ngobrol sama mereka, atau kamu kayak oh ya udah lo gue gitu. Cukup tahu sih, kecuali dia membuka obrolan baru nyambung kayak gitu. Karena kan harus saling menghargai juga. Iya jujur sih emang harus saling menghargai banget, karena kan sesuatu yang kayak indigo, supernatural stuff gitu kan biasanya kayak ya agak-agak sensitif sih. Dan menurut banyak orang gitu loh, apalagi orang-orang yang agak skeptik gitu loh, karena antara science dan supernatural itu kan kayak memang ada benang merahnya. Iya. Cuma kayak bentrok dibilang bentrok juga enggak, kayak agak susah dijelasin gitu. Kalau menurut kamu itu kayak gimana tuh? Science, supernatural, apakah mereka memiliki korelasi atau enggak? Menurut kamu aja, opini kamu aja. Walaupun banyak pro kontra, tapi menurut aku itu ada relasinya sih. Ada relasinya sangat, kan ya? sangat Iya kan? berkesinambungan memang. Gitu. Cuma di sisi lain kan ada orang yang lebih kayak pro ke science aja nih, yang kayak it's all bullshit gitu loh, yang kayak all the supernatural, oh it's not real, itu nggak nyata gitu kan. Jadi yang kayak apalagi scientist gitu kan. Kayak kita bicara sesuatu yang agak lebih nyebrang dikit nih. Ini agak seru nih. Kamu tau exorcism kan? Iya. Kamu familiar gak sama Emily Rose? Emily Rose tahu. Iya kan. Kan ada dokter yang bilang, nggak tahu apa ya, sorry ya, maaf ya, aku lupa gitu. Cuma ini aku tangkep, dia didiagnosa epilepsi, tapi padahal dia tuh dirasukin banyak iblis gitu loh, ya kan? Dan itu sesuatu yang sampai sekarang case-nya kayak mungkin belum ketutup gitu kan. Nah, ini kita kayak sharing aja gitu. Aku cuma pengen tahu pendapat kamu aja gitu loh. Apakah dia beneran epilepsi atau beneran dua-duanya atau gimana gitu? Karena exorcism itu kan, kalau kita bicara soal iblis gitu, itu sesuatu yang nggak pernah hidup di dunia, gitu kan. Nah, dan oleh sebab itu aku yang kayak, ini interesting sekali, ini sangat menarik sekali, gitu kan. Dan moving on gitu. What do you think? Apa yang pendapat kamu tuh apa gitu tentang exorcism and science, epileptic and dirasukin 7 iblis gitu? Itu bisa jadi ada faktor lain, atau bisa jadi memang dia ini mengidap skizofrenia. Skizofrenia. Mostly skizofrenia sih. Iya, skizofrenia. Oh, jadi kamu termasuk tahu banyak ya tentang mental disorders ya? Iya. Nice. Kayak dan pas pertama kamu tahu, kamu sempat ngerasa keberatan gak sih? Iya, keberatan banget, kayak ini tuh apaan sih gitu. Gitu. Kayak dari mulai dewasa, cowok, anak kecil tuh semua pernah kamu itu ya, pernah kamu jumpai gitu ngerti gak sih? Kayak pernah kamu beraneka ragam gitu. Yang paling rese tuh, biasanya kan aku sering nonton film-film horor Indonesia gitu kan.
Yang paling ngerasa tuh yang modelan kayak gimana? Yang Mbak Kak itu, yang si Kak itu rese banget sih. Rasanya gimana tuh? Karena itu mengganggu dari suara dia, karena aku beberapa kali diganggu, benar-benar diganggu di jalan, lagi jalan gitu. Dihadang pernah kayak gitu. Karena dia kan ya kemanapun dia flying. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang agak nggak kompleks juga sih, yang lebih yang kayak misalkan siklus negara gitu, misalnya kayak nih ke depannya Indo gimana nih gitu, kayak ke depannya Indo gimana nih, seru nggak nih gitu. Kamu kira-kira ada kayak apa ya, perkiraan akan kayak gimana gitu? Ada nggak sih kayak bayangan-bayangan tertentu gitu? Mungkin gak seakurat itu, cuma namanya kamu familiar sama deja vu kan? Iya. Oke, kita geser dulu nih siklus tentang negara. Deja vu itu sebenarnya apa menurut kamu? Kejadian yang sepertinya itu pernah dialami gitu. Apakah itu beneran pernah terjadi? Pernah. Dan itu beberapa kali sih kalau di kehidupan aku gitu. Iya sih. Jadi kayak kamu pernah gak sih kayak mimpi nih, misalnya mimpi hari Senin, mimpinya tentang kita sekarang gini nih, taunya tiba-tiba kejadian beneran persis minggu depan. Pernah nggak? Pernah. Itu aneh banget kan? Kayak wow, kayak nggak nyangka gitu ya, kayak gue bukan cenayang gitu, cuma kok gue bisa tahu gitu kan, ya kan? Pas kamu ngerasain deja vu kayak gitu, itu biasanya pusing atau gimana? Atau kayak ya udah, gue udah biasa gitu. lebih ke heran sih, walaupun itu sering, tapi kayak kok bener lagi, kok kejadian lagi kayak gitu. Kembali lagi ke siklus negara gitu loh. Misalnya kayak kita nggak akan ngebahas yang berat-berat lah, kayak simpel-simpelnya aja misalnya gitu. Kayak misalnya di Jakarta misalnya ada mall yang baru buka gitu misalnya gitu. Itu kamu bisa yang kayak bisa baik lagi prediksi gitu loh, yang kayak iya gue tahu nih bakal terjadi nih gitu loh. Iya. Dan sekarang pun seperti itu gitu. Apa tuh contohnya? Dan ke depan itu Indonesia ini, negara kita ini akan semakin seru dengan beragam karakteristik seseorang gitu. Dan balik-balik lagi ke diri kita, gimana kita ngontrol dan jaga attitude sih itu intinya. Attitude gitu ya. Sikap itu benar-benar penting sih. Bakal agak ngancing dikit nih, kayak mau soal kerjaan atau apa gitu, kayak attitude itu penting banget sih. Jadi kayak salah satu pertanyaan juga gitu yang pengen aku tanyain, yang pengen aku tanya gitu ke kakak. Kan pasti di luar sana banyak ya yang memiliki kemampuan seperti kamu gitu ya, Elena ya. Yang pengen kamu sampaikan ke mereka tuh apa? Karena aku yakin banget gitu. Ada beberapa individu yang indigo itu bener-bener yang kayak udah, mungkin mereka bisa putus asa, mungkin mereka bisa depresi, mungkin mereka bisa tidak menerima keadaan mereka yang sekarang gitu kan. Dan your humble opinion gitu loh, apa yang pengen kamu lontarkan gitu loh ke mereka gitu loh, supaya mereka juga bisa bertahan, juga bisa menerima keadaan mereka seperti kakak sekarang ini gitu. Kamu pengen sampein tuh apa? Simple aja nggak apa-apa kok, yang penting ngena gitu. Jadi menurut aku, apapun kekurangan dan kelebihan kamu itu harus bilang ke keluarga, karena keluarga itu adalah rumah nomor 1 kita. Keluarga ya? Iya. Keluarga itu bener-bener antidote, bener-bener yang kayak bakal nge-support kita biar bagaimanapun gitu ya. Walaupun kita misalkan gimana ujung-ujungnya keluarga nerima, dan itu aku salut sih dari keluarga gitu loh kayak. Dan kakak berapa bersaudara?
2 bersaudara, adik aku bersaudara. perempuan. Nah, adik kamu perempuan. Dia memiliki kemampuan yang sama atau tidak? Tidak, dia lebih ke seni. Lebih ke seni? Iya. Seninya tuh kayak seni tari, seni ini, seni itu. Lebih ke gambar sih. Jago gambar. Kalau aku enggak. Sama, enggak. Nah, karena ini termasuk pertanyaan terakhir yang aku kepoin parah gitu ya. Kan banyak makhluk-makhluk di luar sana yang nggak semua orang bisa lihat, yang bisa kamu lihat gitu. Apakah ada sesuatu yang harus kita gimana ya, respect gitu loh. Kayak kita antara manusia pasti kita memiliki toleransi, respect, menghargai satu sama lain. Apakah itu juga berlaku dengan mereka gitu? Iya, karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita adalah tamu gitu. Jadi harus menghargai yang tidak kasat mata juga gitu. Karena kan kita hidup selalu berdampingan gitu. Jadi masing-masing aja. Selama kita tidak mengganggu, mereka pun juga fine-fine aja gitu. Ini pertanyaan aku sendiri yang kayak, kalau misalkan kita ngeliat mereka, itu kita yang sial atau mereka? Kalau dibilang sial enggak juga sih. Enggak sial sih, katanya salah. Kayak gimana ya? Lebih kayak ke zong mungkin ya. Zong kayak gitu kan, ya. Jadi ketika mereka menampakkan diri itu mereka sengaja atau karena emang dia tahu kita memiliki kemampuan untuk melihat atau gimana? Mereka memang sengaja menampakkan diri karena pengen eksis juga gitu. Bukan hanya seorang yang indigo atau mempunyai kelebihan khusus gitu. Karena yang biasa pun juga pasti suatu saat akan ditampakkan gitu. Karena mereka pengen nunjukin bahwa mereka tuh ada di sini gitu loh. Gitu. I see. Jadi kayak numpang eksis. Iya. Jujur numpang eksis. Kalau mereka dengar, kalau misalkan mereka dengar gitu kita ngomong, kalau misalkan mereka numpang eksis, mereka bete nggak sih? Enggak lah. Serius enggak? Iya enggak. Jadi masing-masing aja sih kalau bagi aku. Oke. Jadi dengan kemampuan kakak ini untuk menutup pertanyaan ini dan kemampuan Kak Elena ini, apakah kakak kayak pengen ngebantu orang atau kayak nge-keep diri untuk diri sendiri aja atau gimana? Atau mungkin kayak temen yang bener-bener kayak, oh my gosh, gue butuh nih si Elena nih buat ngebantu gue nih gitu. Ada beberapa porsi yang aku pisahin memang. Ada untuk aku keep sendiri dan untuk membantu orang lain juga kayak gitu. Karena kan kemampuan seperti ini juga tidak bisa disalahgunakan gitu. Karena impactnya juga ke aku juga. Impactnya gimana? Ya. Kalau misalnya aku salah langkah, nanti yang pertama memang orang akan menyalahkan. Kedua tidak percaya dan aku akan merasa bersalah selamanya kayak gitu. Dan itu tuh kayak nggak enak banget, ganggu pikiran kayak gitu. Kembali lagi agak ngeganggu mental dikit juga gitu ya. Oh wow. Ya kayak yang bikin aku lumayan bingung gitu kayak saintis gitu ya. Mereka tuh yang kayak nggak percaya soal ini gitu. Padahal tuh ada gitu. But then again, kembali lagi. Tergantung kepercayaan orang masing-masing gitu. So, yeah, thank you. Makasih banyak loh, gila. Aku yang kayak langsung, makasih aku juga udah diundang. Aku gak pernah ketemu orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Jadi aku yang kayak agak-agak, girl, gitu kayak, Alright, terima kasih banyak ya untuk narasumber kita, bintang tamu kita pada malam hari ini, Elena. Thank Sama-sama. you. Topiknya begitu menarik ya. Dan jika teman-teman di luar sana yang memiliki cerita yang begitu menarik dan yang ingin di-share, jangan segan-segan untuk menghubungi social media kita gitu kan. Dan please banget, bakal seru banget. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, apalagi untuk menekan lonceng, because ability artinya kemampuan, you know. Jadi because this is everything about your ability. Thank you. I'll see you next time.